Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Septi Herianti, NIM 20011101113 dari kelompok 4. 1. Quran Surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakuf birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. 2. Tafsir Quran Surat Fussilat ayat 41 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang musyrik yang ragu-ragu terhadap Al-Quran dan Rasulullah itu akan melihat dengan mata kepala mereka bukti-bukti kebenaran ayat-ayat Allah di segenap penjuru dunia dan pada diri mereka sendiri. Mereka melihat dan menyaksikan sendiri kaum muslimin dalam keadaan lemah dan tertindas selama berada di Mekah. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah bersama kaum muhajirin dan ansor membentuk dan membina masyarakat Islam. Masyarakat baru itu kemudian lama semakin kuat dan berkembang. Hal ini dirasakan oleh orang-orang musyrik di Mekah. Karena itu, mereka pun selalu berusaha agar kekuatan baru itu dapat segera dipatahkan. Kekuatan Islam dan kaum muslimin pertama kali dirasakan oleh orang musyrik Mekah adalah ketika perang Badar dan kemudian ketika mereka dicerai-beraikan dalam perang Khandaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Munaya, NIM 200110131. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong manusia agama Allah, maka bertasbihlah dengan menuju Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha menerima taubat. An-Nas 110 1-3. Pada akhirnya ayat ini Allah menegaskan lagi bahwa Dia menyaksikan segala perilaku hamba-hambanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau tingkah laku, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati manusia. Dia menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang yang benar, tidak pernah berbohong. Semua yang disampaikannya sungguh benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakini Allahu yashhadu bima anjala ilaika anjalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kaffa billahi shahidan." Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. An-Nisa 4:166. Banyak orang yang menyatakan bahwa dengan mempelajari alam, termaksud diri kita sendiri, dapat membawa kepada pemahaman tentang adanya Tuhan. Alam adalah buku yang menanti untuk dipelajari. Akan tetapi harapan Tuhan dalam menurunkan ayat di atas tidak sesuai dipahami manusia. Surah Yunus 10:101 adalah salah satu di antara banyak ayat yang memberitahu kita bahwa hanya ilmuwan yang memiliki keimanan. Keimananlah yang dapat memahami Tuhan dengan mempelajari alam. Kulian duru manjafil samawati wal ardi wa ma tufni layatu wal nuzuru an qaumi la yu'minun.
Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Yunus 10:101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izian Aulia, NIM 200110139. Saya dari kelas 2I Piau. 3. Kaitan ayat 53 surah Al-Fussilat dengan pentingnya integrasi pendidikan Islam dengan sains. Pada Al-Quran surah Fussilat ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Dalam ayat tersebut terkandung 3 isi kurikulum pendidikan Islam, yaitu A. Isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan ketuhanan mengenai zat, sifat, perbuatannya, dan relasinya terhadap manusia dan alam semesta. Bagian ini meliputi ilmu kalam, ilmu metafisika alam, ilmu fikih, ilmu akhlak atau tasawuf, ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Isi kurikulum ini berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan. Rumusan kemanusiaan. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan perilaku manusia, baik manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan makhluk yang berakal. Bagian ini meliputi ilmu politik, ekonomi, kebudayaan, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Isi kurikulum ini berpijak pada ayat-ayat Anfusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Susi Saputri, NIM 20011010134, kelas 2E. Isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman. Rumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan fenomena alam semesta sebagai makhluk yang diamankan dan untuk kepentingan manusia. Bagian ini meliputi ilmu fisika, kimia, pertanian, perhutanan, perikanan, farmasi, astronomi, ruang angkasa, geologi, geofisika, botani, zoologi, biogenetik, dan sebagainya. Isi kurikulum ini berpijak pada ayat-ayat Al-Faqih. Ketiga bagian isi kurikulum tersebut disajikan dengan terpadu, tanpa adanya pemisahan. Misalnya, apabila membicarakan Tuhan dan sifatnya akan berkaitan pula dengan relasi Tuhan dengan manusia dan alam semesta. Membicarakan Asma al-Husna sebagai penjelasan tauhid fi al-sifat, menegaskan Allah dengan sifatnya, juga menjelaskan pula bagaimana manusia berperilaku seperti perilaku Tuhannya, baik terhadap sesama manusia maupun pada alam semesta. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta yang inklusif atau Ar-Rahman dan cinta inklusif Ar-Rahim, maka manusia pun harus cinta demikian. Dengan demikian, isi kurikulum tersebut akan membicarakan hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta, sehingga sebagaimana disebut Hadi Purnomo dan Umiarso menyitir pendapat Fahul Gulen bahwa dalam pendidikan Islam dibutuhkan was able to create a school that combined academic, heaven, spirit,
and religious kind and formed a golden generation. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.